ada siapa ini? Siapa namanya? Q. 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 Wenzi. Aduh, lagi gambar apa, Gambar apa Q? sih? Warnanya apa sih ini, Q? Blue. Ini apa? Ini? Oke, ya. Oke. Ada teks di bawah sini. Q lagi suka gambar-gambar juga ya? Udah mulai drawing-drawing? Iya, lagi suka coret-coret. Coret-coret. Udah Nggak ada apa-apa. korban di rumah? Belum. Korban coret-coret? Sejauh ini belum. Paling baru Sabar ya, bawah. sebentar Sebentar lagi. lagi ubin, tembok, Oh, udah. semua ya. Ubin udah kena. Oh, kalau ubin sih udah. Udah. Tapi bisa dibersihin. Iya, sayang. Nih. Itu dia. Oke. Anggap aja itu Lagi- sebuah lagi senang-senang. prakarya seni lah Iya, ya. iya. Ini juga menggerakkan motoriknya dia juga kan. Iya. Kalau belajar-belajar gini nggak apa-apa. Saya biar aja. siapin tempat itu, tempat buat gambar Oh kayak iya, papan kayak gitu. papan. Jadi dia gambar, Coretnya di abis situ. itu keluar garis. Sampai tembok, iya. Tetap ya, saya juga bingung gitu. Sampai keluar garis gitu. Jadi kalau ngeliat baby kayak begini nih, ada yang seru nih. Kalau Quenzi nggak gampang nangis kan anaknya? Kalau Quenzi, kalau misalnya dia udah kenal suatu tempat, terus dia udah kayak udah biasa sama Udah tempatnya, PW ya. Aman udah ya? udah nyaman, enggak. Tapi kalau tiba-tiba langsung rame, langsung berisik, Oh, iya, terus iya. orang banyak Nggak tempatnya bisa. itu pasti dia kaget, terus dia nangis. Kalau lagi potong kuku suka nangis gak? Enggak sih kalau Enggak, potong oh dia kuku. justru santai ya kalau Justru potong kuku. santai, gampang dia kalau Kita potong kasih kuku. lihat Karissa ada yang lucu nih. Ini ada bayi nangis waktu dipotong kukunya. Tapi dia kayak acting gitu. Tapi kayak acting Oh, gitu coba nih kita lihat. ya. Tuh, lihat tuh. Tuh Q, lihat Q, babynya dipotong kuku nangis. Potong kuku tuh, mau dipotong kuku. Kenapa dia? Kayak kucing gak ada, lucu banget. Tuh, dia Tawa ketawa dia. padahal. Tapi setiap mau digunting kukunya, coba deh. Gak tega bapaknya gunting kuku. Setiap disentuh kukunya dia nangis. Aduh. Kaget. Aduh dia. Lucu ya Q. Lucu. Dia ketawa-ketawa. Siapa? No, Quenzi no itu. Itu Quenzi. Itu Quenzi. Itu Quenzi bukan? Bukan. Bukan. Dia ketawa kayak Awalnya nanti peduli gitu ya. banget dia. Lucu ya Q. Banget sih. Só essa pontinha. Nah, lucu banget. Bapaknya sampai ngangkat begitu. Emang kalau ngeliat bayi itu gemesin banget ya, lucu banget ya. Bagus banget ya. Ini ada lagi metode yang melahirkan yang baru yaitu lotus birth. Apa Banyak yang oke, ada juga beberapa orang yang bilang itu nggak baik gitu. Yaitu dengan mempertahankan bayi melahirkan tanpa dipotong tali pusarnya. Oh. Jadi didiamkan aja sebanyak itu, ditunggu sampai Ya, lepas sini. sendiri. Mau apa mau? Nih. Mau kopi nak? Nah. Kopi? Oh, bukan. Dah, yuk. Oke, lihat tuh. Ada baby Q. Lihat. Itu ya. Q, lihat ada baby. Ada Lihat ada baby. baby. Kita ada baby nih. Ada baby. Tuh baby. Oh, jadi itu ari-arinya ari-arinya. itu nggak dipotong ya? Tetap dibawa si bayi dan dibiarkan sampai ia lepas sendiri. Jadi sekitar biasanya sih 3 sampai Ya, 10 oke. hari. Ya, oke. Lihat tuh. Oke. Oke, Quenzi. Nah, Quenzi. Bye-bye sayang. Coklatnya udah nggak mau? coklatnya nggak Mau mau. coklat nggak? Bawa. Oh, di bawah. Oke, bye-bye. Bye-bye. Kita sini lagi ya. Bye-bye. Bye dulu. Kita sini Bye-bye lagi ya. Quenzi. Hmm. Bye-bye. Oh, jadi gitu. Jadi Oh. dibiarkan aja ari-arinya itu. Ari-arinya bukan ari Oh. siasale ya. Oh, bukan ya. Ari untung bukan ya. Kan. Jadi biasanya sampai 3-10 hari agar tidak berbau. Agar tidak berbau, Didiamin. dikasih Oh. rempah-rempah, dikasih bunga-bunga. Iya. Biar ini metode ini dipercaya bermanfaat untuk mencegah anemia di bayi. Tapi ada beberapa yang justru enggak, justru anemia di bayi memang bisa ditunda tapi nggak sampai berhari-hari. Ada pro dan kontra lah soal lotus birth. Ini pernah dengar nggak soal lotus birth ini? Baru-baru pernah aja sih. dengar. Tapi kalau pengalaman kalau kita nih yang udah pernah punya baby, ari-ari bayi itu biasanya kan Dikubur, Disimpan. ditaruh di dalam apa kayak guci itu guci apa? gitu yang dari tanah liat itu, masukkan terus taruh lilin. Iya ada yang kayak gitu, katanya ada yang taruh pensil segala macam. Untuk ngejagain dia gitu. Karissa, gimana sih biar akrab sama anak menurut versinya Karissa? Tips biar akrab sama anak. Kalau aku sih ya yang pasti sering menghabiskan waktu bareng-bareng sama anak. Sesibuk-sibuknya tetap nyempetin waktu untuk anak. Paling nggak pagi pada saat bangun. Yap.
Terus udah gitu kan abis itu anak sekolah kan. Ya. Abis sekolah itu ya ntar dia pulang tidur. Ntar malam sebelum dia tidur kita udah pulang untuk main lagi gitu. Dan kalau aku sih paling sering itu kalau sama anak ngabisin waktunya itu dengan dongeng. Dan jadi ke toko buku, beli buku pokoknya tentang apapun lah. Misalnya lebih banyak sih tentang binatang. Misalnya kayak ada buaya, terus ada itu gajah, ada bagus. penguin, ada kura-kura gitu. Nah itu kan dari cerita dalamnya. Iya, betul, Diceritain, terus dia seneng banget. Dia kayak ngulang-ngulang terus. Jadi dia nangkep kan. Oh, jadi kayak Nangkep. cerita rakyat juga banyak kan ya? Banyak Bisa kayak dipakai cerita-cerita banyak Iya. banget deh pokoknya kalau ke toko buku tuh banyak banget tentang ada tentang sabda nabi-nabi juga. Terus udah gitu ada tentang si binatang itu juga gitu. Jadi banyak dan anak tuh cepet nangkepnya gitu, Kalau kebukti kita banget. dongengin setiap sebelum tidur atau apa, itu bagus banget. Soalnya aku juga berusaha untuk ngedongengin ke anak. Cuman buku kan suka kehabisan tuh. Akhirnya dongeng ngarang sendiri. Terus tiba-tiba anak tuh nanya, coba ulangi lagi dong dari awal. Lupa kita ya. Ngarang sendiri. Gue suka gitu tuh dongeng di depan anak, abis itu gue lupa. Gue lupa, lagi ceritanya. gimana ya ceritanya? Karena ngarang kita kan. Bener apa yang Yang dikatakan buku Karissa tadi, ya tips biar akrab sama anak adalah prioritaskan waktu dengan anak. Tanpa kuantitas waktu bertemu, maka kualitas hubungan tidak akan berjalan dengan baik. Jangan mengharapkan hubungan yang baik dengan anak bila orang tua terlalu banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaan atau kerabat dekat. Sebisa mungkin luangkan waktu untuk komunikasi dan fokus melakukan kegiatan bersama dengan anak tanpa ada gangguan dari luar. Iya, benar. Kemudian yang kedua adalah tanamkan rasa kepercayaan dan saling menghargai. Selalu penuhi janji yang diucapkan kepada anak. Ingat loh anak kecil tuh kalau misalnya dijanjiin sesuatu, Dia langsung tetap ingat di memorinya. ingat. Dari situ anak akan menaruh rasa percaya kepada orang tuanya. Nah, makanya kalau menjanjikan sesuatu biasanya kan kalau orang tua biar anaknya ini suka dibohongin kan. Nanti kalau misalnya ini papa beli ini nih atau mama beli ini. Tapi ditagih ternyata anak apa ditagih sih? terus sama dia. Nah, jadi janji adalah utang ya, ini harus ditepati. Jadi kalau sama anakku juga suka gitu, enggak bang, enggak gitu. Tapi dia suka apa taktiknya gini, jangan bilang enggak dong, bilangnya nanti. Berarti dia ya. Mau nggak mau harus dipenuhin. Kalau aku sama anakku kalau janji tuh misalnya kayak gini, misalnya kan aku mau pergi nih, pamit sama dia, Kuenzi mama pergi dulu ya, gitu kan pasti dia nggak mau kan nangis kan, mama pergi dulu nggak mau ikut gitu, terus dia kayak enggak, Kuenzi tidur abis ini, nanti Kuenzi bangun tidur, ketemu mama lagi, dan itu aku bener-bener laksanain itu. Jadi begitu dia sebelum tidur, begitu dia habis bangun sore main, pasti aku udah ada di rumah gitu untuk ketemu sama dia lagi memenuhi gitu. Jadi dia percaya. Jadi percaya, mamanya jadi nggak setiap kali bohong. aku pergi aku selalu ngucapin dah dulu sama dia dan aku janji sama dia ntar pada saat dia sebelum tidur aku udah ada di rumah untuk main sama dia lagi gitu. Oke. Nah itu itu bagus itu. benar tuh. Terus ini sering kali terucap tanpa disadari mengancam anak untuk meninggalkan. Misalnya gini, kadang ada orang tua yang bicara, nanti kalau nggak nurut sama mama, sama papa, Mau tinggalin nih. tinggal ya gitu. Nah ini kalimat ini berbahaya apabila diucapkan terus, karena Suka rasa nggak sengaja percaya sih kayak anak, gitu sih. iya akan hilang sama orang tuanya. Nah, Kadang-kadang iya, sih sangat memang bagus ya. biasalah hal manusiawi namanya begitu ya. Tapi jangan sering-sering dilakukan juga. Betul. Ya. Oke, saya mau kampanye dulu. Bapak satu kalimat langsung pergi aja, Iya, Pak iya. duduk Pak. Oke. Bapak bisa aja. Bohong juga nggak boleh. Kebiasaan berbohong sama anak justru akan membuat anak juga menjadi orang yang membohong juga. Karena apa yang kita lakukan, anak itu adalah peniru yang sangat ulung. Dia meniru Nih, semua kelakuan buat para kita. orang tua nih, walaupun saya juga masih belajar menjadi orang tua. Saya ya. juga masih belajar dan belajar terus. Apabila Anda melihat kelakuan anak-anak Anda misalnya seperti apa yang kurang, itu ada cerminan dari Anda sendiri. Betul. Begitu, itu adalah anak itu adalah duplikat kita. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah yang dia ambil dari kita. Jadi kalau kita membuat dia jadi baik, kita juga harus berlaku baik padanya gitu. Ini benar-benar terjadi kejadian ini. Kita alami pasti Iya. itu. Mandu Kunci dua. udah mulai kayak di sekolah-sekolahin gitu nggak sih? Sekolah, udah mulai sekolah. apa? Tapi kan bermain sekolah ya? main kan. Sekolah bermain. Itu tuh seru. Jadi Karena dia tuh bonding kan? pelit banget. Mati apapun itu mainan dia, makanan dia sama sekali nggak boleh Nggak boleh minta. ada yang minta. Ibunya, bapaknya pun sama sekali mau nyoba aja tuh nggak boleh. Jadi makanya aku coba untuk sekolahin supaya dia ngerti lah sharing sama teman-temannya tuh kayak apa. Iya. Sekarang udah berkurang ini. Kalau Rasa masalah memiliki pelitnya lebih. sih masih tetap pelit. Nggak apa-apa. Kita aja sampai gede kadang-kadang masih suka pelit. Jadi lama-lama berkurang sih. Ini lagi masa pertumbuhan banget soalnya kan Iya. Batita kan. Terus juga jangan membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, ini jangan nih. Membandingkan anak dengan anak lain, baik teman ataupun saudara akan membuat dia merasa bahwa Anda menginginkan dia untuk berubah menjadi anak lain. Dan Anda tidak menyayanginya seperti apa adanya. Jangan gitu sampai kayak anak kan
mau pergi nggak bisa, kamu belum bisa nyetir. Lihat Pak Broto anaknya bisa nyetir kayak gitu nggak boleh. Sama anak yang umurnya 20 tahun kan beda. Beda. Terus berteriak, nah ini berteriak pada anak. Profesor psikologi dari Southern Methodist University di Dallas, George Holden mengatakan bahwa berteriak sekali-sekali terkadang dibutuhkan, tapi kalau terlalu sering dilakukan, hal ini akan memicu gangguan jiwa pada anak. Dan ini dapat melukai harga dirinya, membuat ia kehilangan kepercayaan harga diri, cemas dan takut. Oh, Nah, janganlah ya, itu. jangan selalu Jangan. sering. Mungkin tegas lah, bukan berteriak dan membuat anak takut. Yuk kita lihat yuk, ini ada tayangan bagaimana mengatasi tantrum pada anak. Anak yang suka marah-marah gitu ya. Coba kita lihat tayangannya. Anak sering rewel ketika keinginan mereka tidak dipenuhi menjadi sebuah masalah yang sering dialami oleh orang tua. Tidak jarang, anak melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang tua merasa kesulitan untuk mengatasinya. Dan kali ini, seorang psikolog akan bercerita tentang menyikapi anak yang suka ngambek atau tantrum. Oke, jadi kalau misalnya semua anak kan biasanya suka ngambek ya kalau misalnya keinginannya nggak dipenuhi gitu. Kalau tantrum itu biasanya ngambeknya itu nggak cuma ngambek biasa gitu, tapi ngambeknya itu yang benar-benar misalnya kayak kalau kita lihat ada anak guling-guling di mall, misalnya karena pengen mainan nggak dapet, atau benar-benar yang teriak-teriak histeris gitu. Nah itu kemudian kita sebut sebagai tantrum gitu ya gitu. Tergantung dari pola asuh orang tua. Kalau misalnya sama orang tuanya biasa dituruti, dalam arti karena nggak mau repot gitu ya, atau karena nggak mau malu, jadi daripada dia teriak-teriak, udah beliin aja gitu. Kemudian anak akan menjadi belajar, oh kalau saya pengen sesuatu, saya teriak-teriak aja di mall, atau saya nangis-nangis, atau saya tiduran, atau saya guling-guling di mall gitu. Anak cepat belajar. Mereka akan mencoba-coba, kemudian mereka akan belajar. Kalau saya seperti ini, saya dapat apa yang saya mau. Nah itu justru akan berlangsung lebih lama. Ketika anak lagi marah seperti itu, nggak ada gunanya juga kalau kita sama-sama marah. Itu justru akan membuat suasananya jadi sangat nggak enak antara orang tua dan anak. Kalau anak marah, kadang-kadang juga harus kita kasih waktu untuk marah. Nah, kemudian kita coba alihkan perhatiannya. Ya, kita harus cukup kreatif lah jadi orang tua. Kita alihkan perhatiannya, atau kemudian kita bujuk, atau apapun. Misalnya itu tidak memungkinkan, usahakan bahwa anak tetap dalam kondisi aman. Jadi jangan sampai dia tantrum di tengah jalan gitu kan, itu akan sangat bahaya gitu. Nah, tarik dia ke tempat yang lebih aman, kasih dia waktu mungkin untuk marah gitu ya. Kemudian setelah agak reda, baru deh kita coba untuk bicara sama dia gitu ya gitu. Kenapa sih nggak bisa sekarang? Bukan artinya bahwa itu sama sekali nggak boleh misalnya, tapi ada waktu-waktu di mana hal itu nanti akan dapat gitu. Nah, itu yang harus diajarkan kepada anak. Jadi kalau mereka marah, mereka harus tahu mereka punya konsekuensi loh. Gitu. Misalnya konsekuensi yang paling pertama diliatin orang mungkin gitu kan. Nah, emang ada yang nggak malu, emang apa gitu. Atau konsekuensinya adalah kalau misalnya itu ya mungkin justru yang tadinya misalnya nggak mau belajar gitu kan, maunya main terus, justru kita tarik mainannya. Nah, ini konsekuensinya nih. Nah, jadi anak-anak belajar bahwa ada perilaku yang diharapkan dari mereka. Dan ada hal-hal yang bisa menjadi konsekuensi kalau misalnya mereka berbuat yang tidak baik. Yang harus dihindari adalah kata-kata kasar, karena juga tidak membantu. Usahakan juga tidak ada kekerasan dalam arti mukul atau akhirnya harus narik. Kalaupun harus ada hal-hal fisik itu lakukan secara aman gitu, misalnya digendong gitu. Nah kan kadang-kadang ada anak-anak yang marah berbahaya karena dia bisa terbentur atau apa. Nah itu dipeluk aja yang kuat gitu. Tapi nah yang harus dihindari adalah dua hal itu. Tuh, jadi memang lebih baik kayak mendiamkan si anak tersebut, jangan dituruti keinginannya, dimin aja. Begitu juga yang tadi sudah diungkapkan, nggak boleh berteriak, nggak boleh ini. Pernah ngalamin nggak Karissa lagi di mall nih? Anak kita pengen minta sesuatu, terus kita nggak ngasih. Wah, dia Sampai guling-gulingan sampai gitu guling-guling. ya. Triknya tuh begitu pasti. Aduh. Mau, pokoknya kita akhirnya mau nggak mau kita beliin kan. Iya. Nah itu sebenarnya triknya mereka tuh, Iya. caranya mereka kalau Untuk kalau menuruti kita kemauan. biasakan kayak begitu, Akan terus akhirnya akan kayak terus. gitu. Besok kalau minta beliin apa-apa nggak dikasih, dia ngamuk Nangis. lagi gitu. Kalau saya sih saya cuekin aja, saya diemin aja, biarin aja dia mau Pernah nggak, ngamuk, mau apa Quincy, saya kayak diemin gitu? aja. Nah sampai sekarang untungnya belum pernah, tapi tuh sering banget dengar pengalaman temen aku.
pada masa Quenzi bahkan sampai nih masih terus ya 3-4 tahun gitu. Tapi sekarang dia sering sih kalau mau minta apa-apa gitu, misalnya di rumah cuma minta coklat atau biskuit, sampai marah gitu, sampai nangis. Aku selalu ngomong enggak, kalau Quenzi masih nangis mama nggak akan kasih. Ngomong yang baik baru mama kasih. Ini ngerti loh dia. Dia kayak gitu terus langsung diem, langsung ngomongnya baik. Mama, langsung gitu. Tuh, kalau Quenzi ngomong baik pasti mama kasih. Ya dikasih Kalau pengertian dikasih itu. tahu, Tapi kayak nggak gitu. diancam, nggak apa-apa, dikasih pengertian. Nah, kalau ngomongnya baik baru dia bisa baik kayak gitu. Terus itu dia untuk mengatasi anak-anak yang kayak gitu pernah aku juga di mall. Ya aku diamin aja soalnya anak orang. Oh iya, orang lain. Namanya juga saya kira anak kucing. Orang lain, banyak saya. Ya udah nanti kita Diamin. lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya ya bagaimana mengatasi anak ya. Karena kadang-kadang kalau mengatasi anak tuh sebetulnya nggak boleh. Karena nanti dia ketiban. Maksud anak diatasin gitu kan. Jangan. Oke, kita lanjut lagi ya. Tetap di pagi-pagi.